Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim SMA Negeri 2 Makassar yang beranggotakan Adriani, Teddy Sarin, Muhammad Rasikilmi, Nurdiana, dan Nur Sarita akan mempresentasikan materi teori belajar yang merupakan tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Teori belajar yang akan dibahas yakni teori belajar behavioristik, teori belajar sosial kognitif, teori belajar konstruktivistik, dan teori belajar humanistik. Teori belajar yang pertama, teori belajar behavioristik. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Dalam teori tersebut, dikatakan bahwa proses belajar pertama kali belajar melalui proses trial and error. Penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran di kelas antara lain: pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Yang keempat, guru memberikan banyak trialing dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Teori belajar yang kedua, yakni teori belajar sosial kognitif. Menurut Albert Bandura, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behavioristik, yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Penerapan teori belajar sosial kognitif dalam proses pembelajaran di kelas antara lain: meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Yang keenam, meningkatkan pemahaman peserta didik dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan yang menyampaikan materi. Teori belajar yang ketiga, yakni teori belajar konstruktivistik. Vygotsky berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang. Inti dari teori belajar konstruktivistik adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Penerapan teori belajar konstruktivistik dalam proses pembelajaran di kelas antara lain mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivistik akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon faktual yang sederhana. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Yang keenam, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif.
Model-model pembelajaran konstruktivistik dapat menjadi solusi dalam menjawab kesenjangan dunia pendidikan ideal dengan kehidupan realistis yang dihadapi siswa dewasa ini. Inti dari aplikasi pendekatan konstruktivistik dapat ditemui dalam pembelajaran kooperatif seperti model discovery learning, project-based learning, model problem-based learning, dan model inquiry learning. Untuk model-model pembelajaran konstruktivistik akan dijelaskan. Yang pertama, model discovery learning. Model discovery learning merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari tahu tentang suatu permasalahan dan menemukan solusinya berdasarkan kepada hasil pengolahan informasi yang dicari dan dikumpulkannya sendiri, sehingga peserta didik memiliki pengetahuan baru yang dapat digunakan dalam memecahkan persoalan atau masalah yang relevan. Model pembelajaran yang kedua yakni model problem-based learning. Problem-based learning merupakan model pembelajaran yang bertujuan merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajari. Model pembelajaran yang ketiga, model project-based learning. Model pembelajaran project-based learning merupakan model pembelajaran yang bertujuan untuk pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik untuk memahami pembelajaran melalui investigasi, kolaborasi, dan eksperimen dalam membuat suatu proyek, serta mengintegrasikan berbagai sumber materi dalam kurikulum. Model pembelajaran yang keempat yakni model inquiry. Inquiry learning adalah model belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen melalui kegiatan mandiri selama proses belajar. Model pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. Teori belajar yang keempat yakni teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Penerapan teori belajar humanistik dalam proses pembelajaran di kelas antara lain: yang pertama, menekankan pada aktualisasi diri individu. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan dan pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Hasil diskusi kelompok terkait beberapa kasus peserta didik antara lain: yang pertama, Robert, siswa berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Saat ini kita sudah tidak dapat menghubungi orang tua Robert. Berdasarkan studi kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Robert memiliki motivasi intrinsik yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya minat Robert di sekolah. Sebaiknya, sebagai seorang pendidik, kita mencari tahu mengapa Robert berperilaku demikian. Setelah mengetahui alasan Robert, sebaiknya kita sebagai pendidik harus mengajak dan memotivasi Robert untuk meningkatkan minatnya. Sembari kita juga perlu berkomunikasi dengan bibinya agar dapat memberikan wejangan dan semangat kepada Robert. Kasus yang kedua
yakni kasus Dedi, siswa berusia 15 tahun yang jarang memperhatikan gurunya saat proses pembelajaran. Namun saat guru meminta siswa untuk mengerjakan soal di papan tulis, maka dia akan berani meskipun belum tentu jawabannya benar. Berdasarkan studi kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dedi memiliki motivasi belajar yang lemah ditunjukkan dengan tidak memperhatikan pembelajarannya. Akan tetapi, Dedi memiliki kepercayaan yang tinggi. Setelah diketahui alasannya adalah tidak menyukai metode belajar yang monoton. Berarti, metode guru fisikanya harus bervariasi yang sesuai dengan materi pembelajarannya. Dan juga, guru bukan hanya sebagai pendidik, tetapi berfungsi juga sebagai motivator. Bahkan fakta membuktikan bahwa guru yang sering berinteraksi dengan siswanya dan sering memberikan motivasi akan lebih disukai oleh siswanya. Kasus yang ketiga, yakni kasus Anggi, siswa berusia 16 tahun, yang awalnya punya semangat belajar fisika yang tinggi. Namun akhir-akhir ini, motivasi belajarnya menurun sejak pengumuman seleksi masuk perguruan tinggi tidak lagi menggunakan tes fisika. Berdasarkan kasus Anggi, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar fisika Anggi berkurang mungkin diakibatkan faktor eksternal, yaitu dihapusnya fisika sebagai subtes masuk perguruan tinggi yang mungkin menyebabkan Anggi berpikir bahwa sudah tidak penting lagi belajar fisika. Ia juga mungkin akan memilih jurusan di perguruan tinggi yang kurang berkaitan dengan ilmu fisika. Langkah yang perlu dilakukan sebagai seorang guru yaitu mendekati Anggi dan menanyakan secara pasti penyebab kurangnya motivasi Anggi. Selain itu, guru juga harus aktif berkomunikasi dengan orang tua siswa mengenai perkembangan Anggi. Setelah mengetahui penyebabnya, seorang guru harus memotivasi Anggi agar dapat belajar dengan semangat lagi. Untuk kasus yang keempat, yakni kasus Aulia. Siswa berusia 16 tahun yang semangat belajarnya tinggi. Namun pada proses pembelajaran fisika, dia tidak memperhatikan gurunya saat menjelaskan. Aulia kurang memperhatikan gurunya, bahkan cenderung cuek pada saat pembelajaran fisika. Namun, potensi intelektualnya tergolong bagus. Teori belajar yang bisa diterapkan pada Aulia adalah teori belajar humanistik, di mana teori ini dapat mengembangkan pemahaman peserta didik sendiri dengan potensi yang dimilikinya. Dia akan dianggap berhasil karena memahami lingkungan belajar dan dirinya sendiri. Pada kasus Aulia, pembelajaran hendaknya dilakukan dengan memberikan kebebasan, dan Aulia memiliki peran utama dalam proses pembelajarannya sendiri. Namun, tujuan pembelajarannya harus jelas dan dipahami dengan baik oleh Aulia. Adapun model pembelajaran yang sesuai diterapkan untuk kasus seperti Aulia adalah model pembelajaran berbasis masalah atau model pembelajaran berbasis proyek, di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.